Sebagai putra daerah Sumatera Barat, Bung Hatta sangat mencintai tanah kelahirannya. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Pengalaman hidupnya di Sumatera Barat telah membentuk pandangan dan semangatnya dalam memajukan bangsa Indonesia. Bung Hatta meyakini bahwa berkoperasi adalah kunci untuk mengatasi hambatan dan dampak negatif dalam masyarakat. Dia percaya bahwa dengan berkolaborasi dan bekerja sama, masyarakat dapat mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi. Baginya, semangat gotong royong dan kekeluargaan adalah inti dari keberhasilan dalam berkoperasi. Di wilayah Sumatera Barat, koperasi telah menjadi salah satu bentuk organisasi ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, Koperasi Kota Padang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu tujuan utamanya adalah memberdayakan anggotanya dalam hal kemandirian ekonomi, menyediakan layanan keuangan yang aman dan terpercaya, serta memfasilitasi akses ke pasar bagi para pelaku usaha lokal. Koperasi di Sumatera Barat ini menjadi contoh bagaimana kebersamaan, kolaborasi, dan kreativitas dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Mereka menunjukkan pentingnya peran koperasi dalam menciptakan lingkungan yang berdaya dan berwawasan ekonomi, sosial, dan kultural. Selain koperasi yang berfokus pada sektor ekonomi, di universitas-universitas Sumatera Barat juga terdapat koperasi mahasiswa yang aktif beroperasi. Perjalanan koperasi mahasiswa tentu tidak selalu berjalan mulus. Selain halnya dalam kehidupan, hambatan dan rintangan adalah bagian dari perjalanan mereka untuk mencapai tujuan yang mulia. Namun, dari hambatan-hambatan inilah koperasi mahasiswa belajar dan berubah, membentuk diri mereka menjadi lebih kuat dan berdampak positif terhadap sekitarnya. Kalau hambatan selama kakak di Kokma itu banyak ya. Tentu saja selama kakak menjabat sebagai kepengurusan itu sebagai bidang PSDA sendiri, terutama pada anggotanya gitu. Belum lagi di saat masa-masa perkuliahan online itu benar-benar keadaan kayak dia kuliahnya di rumah di kampung masing-masing. Terus saat ada event di Padang, ada event di kampus, mereka emang kayak jadi anggota pasif sekali gitu. Soalnya yang pertama rapat. Kalau masalah dia jadi panitia pada suatu event, nah rapatnya diadakan online. Kadang sinyal yang nggak ada atau nggak bisa ikut kah, ada tugas, ada apa. Jadi event-event itu nggak terlaksanakan dengan baik gitu. Belum lagi setelah corona mulai hilang dan perlahan-lahan balik ke kampus, back to kampus. Nah itu tuh yang kayak desagan ke Kokma kak, soalnya udah lama gak ke Kokma jadi canggung lah, nanti nggak bisa berbaur lah, itu masalah anggota. Belum lagi di saat akak saat baru-baru jadi kepala bidang PSDA itu kan mau open recruitment nih. Nah sedangkan anggota yang lama aja tuh susah mengajaknya untuk kembali ke Kokma gitu. Gimana caranya kak mewujudkan kembali niat teman-teman, niat anggota-anggota Kokma untuk balik ke Kokma?
Kopma gitu. Itu bener-bener hambatan yang sangat luar biasa, karena kan koperasi sendiri kan kalau nggak ada anggotanya nggak bisa jalan ya gitu. Tapi ya kami semua pengurus Kopma rapat lah dan saling menguatkan dan berpikir untuk mengajak kembali anggota-anggota ke Kopma ini agar menyambut. Selama abang tergabung dalam koperasi mahasiswa, perubahan apa saja telah dirasakan sampai sekarang? Gitu. Baik, abang ya dari awal masuk Kopma itu 2019 semester 1 itu kita masih polos-polosnya ya gitu. Mulai dari anggota, dari staf, dan sampai jadi pengurus, kita di Kopma itu mendapat pendidikan, cara membuat usaha, dan cara regulasi di pemerintahan dan pembelajaran itu kita dapatkan dari Kopma. Jadi dampak yang abang rasakan dari Kopma ini banyak hal baru, misalnya seperti pelatihan desain grafis, itu abang dulu nggak tahu mendesain, sekarang udah tahu. Itu dapat ilmunya dari Kopma. Public speaking yang baik, bagaimana tekniknya, itu dapatnya dari Kopma. Bagaimana mengelola usaha, abang udah punya usaha bengkel motor sendiri, tapi pengelolaan dan manajemennya, ilmunya itu abang dapatkan dari Kopma. Bagaimana regulasi di pemerintahan, itu abang dapatkan dari Kopma juga. Misalnya mungkin di Kopma ini kan kita fokus anggota dengan usaha, tagline-nya kan itu bisnis dan SDM gitu intinya. Jadi kalau kita di Kopma ini, hambatan yang udah abang dapatkan selama menjadi pengurus, itu kita menemui berbagai macam karakteristik mahasiswa ini loh. Karena kita harus berpikir keras bagaimana menyuruh seseorang yang mana orang itu tidak digaji gitu. Nah, bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas tanpa digaji, dan dia mau mengerjakan. Itulah yang harus kita rasakan. Mungkin dampak sekarang yang dirasakan oleh Kopma UIN Mengunjur Padang, sekarang kampus kita itu udah pindah ke atas, sementara sekretariat kita masih di kampus lama, yaitu kampus 2, dan ruang pembelajaran sudah di kampus 3. Kita sekarang harus ekstra untuk menjaga SDM kita agar tidak menjauh dan tidak melupakan Kopma. Karena tanpa SDM usaha kita tidak akan jalan. Perkenalkan, saya Reni Yulia Putri, angkatan 19 dari jurusan KDS IPS, Koperasi Mahasiswa. Menurut saya, Koperasi Mahasiswa itu membantu banget ya buat kita mahasiswa. Jadi kita nggak susah lagi buat beli keperluan, contohnya mau beli buku, keperluan alat tulis, atau buat jajan juga bisa. Manfaat yang dirasakan dengan adanya Kopma tadi, Kak? Manfaatnya lebih hemat waktu dan tenaga, nggak jauh-jauh lagi beli buku karena dekat juga kan dari fakultas kami. Dan dulu kita beli almet di Kopma juga. Halo, perkenalkan aku Anissa Ramadhani dari UKM Musik Kampus UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam BP 19. Jadi kalau menurut aku, dengan adanya event-event yang diadakan oleh Kopma, ya seperti tentang bisnis atau membangun dan menggerakkan mahasiswa bahwasanya, dan membuka wawasan mahasiswa, kita itu harus memikirkan masa depan dan ada pengalaman baru untuk mahasiswa ke depannya. Jadi Kopma mengadakan event-event yang sangat luar biasa. Semoga ke depannya bakalan banyak event-event lagi tentang membangun kreativitas mahasiswa ke depannya. Meskipun hambatan-hambatan ini tampak menantang, Koperasi Mahasiswa tidak pernah menyerah. Mereka belajar untuk mengubah diri dan menjadi lebih baik. Perjalanan Koperasi Mahasiswa merupakan cerminan dari semangat perubahan dan inovasi yang hidup dalam setiap diri anggotanya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan keteguhan hati, dan menjadi ajang untuk merangkul perubahan. Bravo Kopma! Bravo, bravo, bravo!